Yang terhormat Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang terhormat Bapak Panitra Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang terhormat seluruh Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah beserta jajarannya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Hingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan jadwal telekonferensi kita sebagaimana jadwal yang telah kami sampaikan, bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan telekonferensi dengan jadwal pembinaan materinya adalah eksaminasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tahun sebelumnya kita telah melaksanakan eksaminasi secara online dan hasilnya untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya itu belum terekam dengan jelas laporannya di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sendiri, para hakim tinggi dan yang ditunjuk sebagai eksaminator itu melaksanakan tugas eksaminasinya ke Pengadilan Agama di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Untuk itu mungkin ada beberapa catatan yang bisa disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berkaitan dengan strategi penanganan atau implementasi eksaminasi sehingga bisa meraih hasil maksimal. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan juga bahwa masalah eksaminasi ini tentu punya dampak strategis buat PA di wilayah masing-masing. Untuk itu marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan-arahan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Untuk itu, waktu dan kesempatan kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang saya hormati, Bapak Panitera Muda Banding yang saya hormati, Bapak Panitera Muda Hukum, serta Bapak-Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah, serta Bapak-Bapak Hakim dan Panitera yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan inayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah wa syukrurillah kita dapat melaksanakan perencanaan kita, program kerja kita, di mana setiap 1 minggu kita berusaha dengan secara maksimal untuk melaksanakan satu pembinaan kepada pengadilan agama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Untuk minggu yang lalu, seharusnya Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang baru Bapak Dr. Haji Samparaja, akan tapi karena beliau masih di Makassar dan sekarang ini baru tiba di Kalimantan Tengah, sekarang beliau sedang berada di Pengadilan Agama Pulang Pisau
Ya, pulang pisau. Sehingga insya Allah untuk minggu-minggu yang akan datang, beliaulah yang akan memberikan suatu pembinaan dan pengarahan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, bahwa masalah eksaminasi ini sebenarnya eksaminasi dengan secara online itu telah dilaksanakan pada tahun 2019. Eksaminatornya itu dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ada sekitar 4 atau 5 orang hakim tinggi untuk mengeksaminasi putusan-putusan pengadilan agama yang ada di luar Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Jadi sekarang itu eksaminasi itu dengan secara silang. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mengeksaminasi putusan pengadilan agama di luar Palangkaraya. Begitu pula dari Pengadilan Tinggi atau Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dan lain sebagainya, itu juga hakim tingginya adalah eksaminator untuk mengeksaminasi putusan pengadilan agama, putusan hakim pengadilan agama untuk tingkat pertama. Nah, berbeda tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu, eksaminator itu diambilkan daripada hakim tinggi di wilayah pengadilan tinggi yang bersangkutan, dan yang dieksaminasi adalah ketua-ketua pengadilan agama di wilayah pengadilan tinggi agama yang bersangkutan. Sehingga hasil daripada eksaminasi itu adalah merupakan bahan untuk promosi kepada hakim-hakim atau pengadilan tinggi, hakim-hakim atau ketua pengadilan agama untuk promosi yang selanjutnya. Hakim tinggi, hakim tingkat pertama, ketua pengadilan agama kelas 1 untuk naik menjadi hakim tinggi, itu dahulu eksaminatornya dari pengadilan tinggi yang bersangkutan. Tapi sekarang tidak, dengan secara silang. Begitu pula Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya juga demikian terhadap ketua-ketua pengadilan untuk nanti mengikuti fit and proper test untuk kelas 1B. Kemudian dari 1B untuk menjadi wakil kelas 1A. Itu juga akan dieksaminasi oleh hakim-hakim tinggi di luar Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Sebab apa? Supaya objektif. Itu supaya objektif, itu perlu diketahui oleh kita bersama. Supaya kita ada persiapan-persiapan yang lebih matang. Sebab eksaminasi itu pada dasarnya, itu adalah eksaminasi itu adalah dari bahasa Inggris examination, yang artinya adalah pengujian atau pemeriksaan. Jadi eksaminasi putusan pengadilan agama adalah merupakan pengujian, pemeriksaan terhadap putusan-putusan hakim sebagai pejabat rechtelijk ambtenaar, yang mana hakim, bagaimana hakim di dalam memeriksa, memutus perkara itu mulai daripada awal sampai akhir. Sehingga dengan demikian yang diperiksa secara online oleh hakim-hakim tinggi itu sudah lengkap, mulai dari bundel A. Bundel A itu diperiksa mulai dari gugatannya, mulai dari panggilannya, PMH-nya, PHS-nya, putusannya, bagaimana hakim sebagai pejabat rechtelijk ambtenaar itu di dalam melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituirnya itu bagaimana. Ya, itu semuanya itu diperiksa. Jadi pada saat hakim-hakim tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya kemarin mengeksaminasi terhadap putusan pengadilan agama di luar Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, itu sudah bundel A-nya itu sudah lengkap. Mulai bagaimana hakim itu memahami tentang gugatan. Apakah gugatan yang semacam ini sudah memenuhi persyaratan atau tidak? Apakah
apakah hakim yang memeriksa perkara itu telah menguasai kepada hukum acara atau tidak. Nah, itu semuanya akan tergambar di situ. Dan kami yakin Bapak-bapak hakim, Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama secara teoritis itu saya yakin telah menguasai terhadap hukum acara. Akan tetapi di dalam implementasinya mungkin itu perlu ada kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan dan kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Suatu contoh misalnya tentang masalah konstruksi suatu putusan, bagaimana mengkonstruksi suatu putusan itu bagaimana. Sudah barang tentu kita sudah paham bersama sebenarnya itu putusan, kemudian ada nomornya, kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai yang diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang nomor 7 tahun 89. Nah itu harus lengkap. Apabila ada kurang, tidak sesuai dengan hukum acara, tidak sesuai dengan konstruksi suatu putusan, itu sudah mengurangi nilai. Karena ada satu misalnya kepala putusan, itu ada 4 kolom. Lengkap semuanya, ada kurang 1, kurang 2, kosong, nggak ada jawaban. Itu mempunyai suatu nilai sendiri-sendiri. Yang menilai itu adalah dari Dirjen Badilak, dari Ditjen Badilak. Setelah selesai dilaksanakan eksaminasi oleh eksaminator, langsung nilainya itu langsung muncul. Jadi tidak bisa direka-reka. Sudah barang tentu tentang masalah hukum acara, saya kira semuanya Bapak dan Ibu sekalian sudah menguasai bahwa hukum acara itu adalah suatu hukum yang menerangkan bagaimana tata cara beracara di depan pengadilan. Bagaimana tata cara hukum material itu dapat didekatkan oleh hakim sebagai pejabat rechtlich amtanar di dalam memeriksa perkara. Itu adalah hukum acara. Hukum acara adalah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Karena kalau kita baca, jadi sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Menerapkan hukum material adalah hukumnya wajib. Tapi hukum material itu dapat terlaksana dengan baik, maka ada sesuatu yang menghantarkan supaya hukum material itu dapat terlaksana dengan baik, yaitu adalah hukum acara. Jadi Al-Ashbah wan Nadhair dikatakan ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Salat adalah hukumnya wajib. Tapi salat tidak sah apabila tidak wudhu. Maka wudhu adalah harus dilaksanakan. Karena tanpa wudhu, maka salatnya tidak sah. Hukum material tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila hukum acaranya itu tidak dipenuhi. Sehingga hukum acara adalah merupakan hukum yang sangat penting sekali. Di mana di dalam hukum acara itu kan mengatur bagaimana tata cara mengajukan perkara. Jadi, kita harus pahami bersama, meskipun di dalam penilaian eksaminator itu uraian dengan definisi-definisi tidak ada, akan tetapi untuk hakim melaksanakan, mengimplementasikan di dalam bundel A, di dalam proses pemeriksaan perkara, itu sudah barang tentu tahu tentang bagaimana tata cara pengajuan perkara. Bagaimana tata cara untuk mengajukan gugatan itu bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara hakim di depan persidangan melaksanakan pemeriksaan perkara. Itu termasuk daripada hukum acara. Bagaimana hakim itu memutus perkara. Dan bagaimana ketua pengadilan agama sebagai yang melaksanakan putusan terhadap putusan yang telah dilakukan oleh hakim. Jadi hakim mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Sedangkan ketua
juga menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan. Nah, itu termasuk di dalam kategori daripada hukum acara. Nah, cara mengajukan gugatan kita sudah tahu semua, akan tapi kita hanya mengingatkan syarat-syarat orang mengajukan gugatan itu bagaimana. Harus ada tuntutan hak. Kemudian harus adanya kepentingan hukum. Kemudian harus adanya sengketa. Jadi orang yang mengajukan gugatan di pengadilan itu adalah orang yang mempunyai suatu kepentingan hukum dan dia harus mempunyai legal standing. Bagaimana kalau dia itu tidak legal standing? Oh, sudah barang tentu gugatannya harus dinyatakan nit on van verklags. Kemudian harus ada sengketa. Tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Di dalam satu kaidah dikatakan laisal qada illa ba'dal khusumah. Tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Itulah yang dimaksud dengan gugatan. Termasuk juga wilayah daripada pengadilan agama itu tidak hanya secara sengketa, akan tapi dengan secara permohonan juga bisa. Yang penting ada satu aturan-aturan yang mengatur tentang masalah itu. Kemudian dibuat gugatan itu dengan secara cermat. Apabila gugatan tidak dibuat secara cermat, maka akan berakibat gugatan itu dinyatakan tidak diterima. Kenapa? Karena produk daripada peradilan ada kalanya yang NO dan ada kalanya yang digugurkan dan ada kalanya yang ditolak. Itu perlu diketahui. Kadang-kadang kalau kita melihat di dalam berkas bundel A itu, kadang-kadang kita masih lupa. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah mengerti perbedaan antara perkara itu di NO atau ditolak itu ngerti. Akan tapi kadang-kadang di dalam implementasinya, di dalam bundel A, di dalam putusannya itu kadang-kadang kurang lupa untuk membedakan apa beda antara tidak dapat diterima dan ditolak. Tidak dapat diterima karena hukum acaranya itu adalah tidak benar. Mungkin gugatannya itu ada error in person misalnya. Gugatannya itu terjadi prematur misalnya. Gugatan waris. Tapi pewarisnya belum meninggal. Itu kan namanya prematur. Tidak bisa orang yang digugat pewaris itu yang meninggal baru ada ahli waris. Kalau pewarisnya itu masih hidup itu tidak bisa. Karena di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dikatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Itu namanya prematur, termasuk dalam kategori NO. Kemudian bisa juga obscure libel. Kita gugat terhadap harta bersama, akan tapi tidak jelas. Gugat tentang harta bersama sebidang tanah misalnya seluas 1 hektar yang terletak di Jalan Cilik Riwut, Palangkaraya. Itu kan obscure libel. Hal-hal semacam begitu, itu termasuk gugatan yang kabur, termasuk harta yang diagunkan di bank. Nah, di dalam surat edaran Mahkamah Agung belakang ini, meskipun itu adalah merupakan harta bersama, akan tetapi harta bersama itu berupa tanah sertifikat yang diagunkan di bank, maka itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini sudah saya perhatikan dalam putusan-putusan PA sudah memperhatikan tentang surat edaran-edaran tersebut. Nah, itu kalau yang NO. Tapi kalau yang gugatannya itu ditolak, itu adalah penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Dia sudah melampaui tentang pemeriksaan surat gugat, sudah bagus. Untuk taraf selanjutnya adalah dalam rangka untuk pemeriksaan di depan persidangan. Sudah masuk di dalam kategori konstatir dan kualifisir. Setelah dikualifisir, ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan dinyatakan ditolak. Kemudian ada gugatan juga yang dinyatakan tidak atau digugurkan. Digugurkan dengan verstek dan kontradiktor itu berbeda. Kalau gugatannya itu digugurkan, maka pihak penggugat mulai daripada pertama sampai diputus itu tidak hadir. Itu namanya gugatan yang digugurkan. Man du'iya ila hakimin min hukamil muslimin falam yujib fa huwa dzalimun la haqqalah.
barang siapa yang dipanggil seorang hakim dan tidak memenuhi panggilannya, fahuwa dzalimun la haqqalah, maka dia termasuk digolongkan dalam orang yang zalim la haqqalah, yang dia itu tidak mempunyai hak, sehingga gugatannya itu digugurkan. Tapi kalau gugatannya itu diputus, perkaranya diputus dengan first take, itu apabila pihak tergugat tidak pernah sama sekali hadir di dalam persidangan. Nah, hal semacam itu kita sudah paham semuanya sebenarnya, tapi kadang-kadang di dalam implementasinya itu kita lupa, sehingga pada saat eksaminator itu menilai wah ini adalah kurang lengkap dan lain-lain sebagainya, sehingga ada nilai-nilai yang diberikan oleh eksaminator itu adalah tidak sesuai dengan diharapkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Padahal sebenarnya kita sudah tahu dan tidak disengaja. Berkas yang nomor ini itu yang diminta tidak, tapi dari Dirjen Badiak sudah tahu berkasnya nomor sekian, budel A dan lain sebagainya, langsung dikirimkan melalui email. Jadi misalnya dari Pengadilan Agama Palangkaraya berkasnya nomor sekian diminta oleh eksaminatornya itu masanya dari Medan, orang yang tidak kenal, sehingga dia memberikan suatu penilaian dengan secara objektif. Nah, itu yang perlu diingatkan kembali untuk kita bersama. Dan di dalam eksaminasi juga yang sering juga kita ketemukan, di dalam gugatan itu termasuk di dalamnya adalah permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminan itu kadang-kadang tidak pernah dipertimbangkan. Mestinya kalau kita baca dalam hukum acara perdata atau kita baca di dalam buku 2, apabila penggugat itu mengajukan gugatan, misalnya gugatan cerai yang kumulasi dengan harta bersama, kemudian dia minta sita jaminan konservator beslak, itu harus ada 3 opsi, 3 alternatif yang harus kita penuhi. Yang pertama, sita jaminannya itu dikabulkan, sehingga di dalam PHS-nya itu sekaligus tanpa ada insidentil dan putusan sela, langsung dikabulkan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, bisa saja yang kalau gugatannya itu yang sita jaminannya itu ditolak, PHS-nya ditetapkan. Kemudian yang ketiga, ditangguhkan, nanti dilaksanakan putusan sela, dilaksanakan sidang insidentil dan putusan sela. Dan itulah yang biasanya yang dilakukan. Nah, di dalam formulir-formulir pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada melalui internet, itu ada semuanya. Terus ada lagi juga, kadang-kadang sita jaminan itu diajukan pada waktu di tengah-tengah persidangan. Tengah-tengah persidangan menyampaikan bahwa saya mengajukan sita jaminan. Nah, itu juga kita, bagaimana sikap kita? Di situ ada semacam pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kalau dia mengajukan sita jaminan pada saat pemeriksaan perkara, sudah barang tentu hakim harus menunda persidangan kalau dia tertulis diperintahkan untuk mendaftarkan di meja 1 untuk diproses tentang permohonan sita jaminan, diperiksa dengan insidentil dan dikeluarkan tentang putusan sela. Tapi kalau dia itu secara lisan, maka panitera pengganti menulis di dalam berita acara, sidang diskors dan diperintahkan pihak yang bersangkutan yang mengajukan sita jaminan untuk datang ke meja 1 membayar tentang biaya sita, perskot untuk biaya sita. Hal-hal yang semacam itu kadang-kadang kita terlewatkan. Kita sudah menguasai hukum acara, tapi pada saat-saat yang semacam itu kadang-kadang lupa, tidak terfikirkan. Banyak di antara hal yang semacam itu di dalam perkara-perkara yang banding. Sehingga setelah kita melihat berkas-berkas, kita adalah menyempurnakan itu semuanya, sehingga nanti Bapak-Bapak Ketua, apabila nanti akan diuji fit and proper test untuk menjadi wakil ketua kelas 1B, nah ini sudah
sudah tahu, udah mempersiapkan keseluruhannya itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya bagaimana sikap hakim? Tadi itu adalah di dalam hukum acara yang menyangkut tentang pengajuan surat gugatan. Bagaimana surat gugatan itu? Itu juga di situ juga ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Paham nggak kira-kira hakim itu tentang surat gugatan itu? Apa persyaratan-persyaratan di dalam surat gugatan itu? Nah, di dalam syarat-syarat gugatan, kalau kita baca di dalam pasal 8 nomor 3 RV, jadi syarat-syarat surat gugatan itu ada dua. Ada syarat yang formil dan ada yang material. Yang formil itu ada tiga, yaitu harus ada identitas para pihak. Identitas para pihak itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Memang kalau kita baca di dalam apa namanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 yaitu pasal 67 itu cukup dengan nama, umur dan alamat. Akan tapi berdasarkan petunjuk-petunjuk daripada Mahkamah Agung, senior-senior kita dari Hakim Agung, tidak cukup dengan itu, disempurnakan. Disempurnakan yaitu nama. Namanya juga ada bin. Misalnya nama Amir, misalnya namanya itu adalah harus tidak boleh yang apa nama error in person. Namanya Aman bin Parman, Aman bin Parman misalnya ya. Kemudian tertulis Amin bin Parmin. Itu bisa apa namanya pengacara itu mengatakan gugatan itu adalah cacat. Oleh karena itu perlu untuk dinyatakan NO. Nah, makanya oleh karena itu di dalam membuat suatu gugatan itu adalah harus secara jelas dan teliti. Kemudian tentang umur dan pekerjaan. Ya, pekerjaan itu juga tidak cukup dengan pekerjaan sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Tidak cukup dengan swasta. Akan tapi hendaknya dilengkapi sebagai pegawai negeri sipil pada ini, pada instansi ini. Kemudian nanti di dalam persidangan perlu diuraikan dia misalnya pegawai negeri sipil golongan berapa, dan nanti juga diuraikan tentang pangkatnya atau gajinya berapa. Sebab itu terkait dengan adanya muddah, terkait dengan adanya iddah, terkait dengan nafkah anak dan lain sebagainya. Nah, itulah harapan-harapan kami kalau kita lihat di dalam berkas-berkas banding, hal semacam itu kurang diperhatikan. Baik di dalam identitas para pihak yang ada di dalam identitasnya atau di dalam tanya jawab yang dilaksanakan oleh hakim itu kurang lengkap. Oleh karena itu diharapkan itu untuk dapat dilengkapi, diperkirakan gajinya berapa, kemudian kalau seandainya pegawai itu golongannya berapa, gajinya berapa, pangkatnya apa, dan lain sebagainya. Untuk apa? Dalam rangka untuk memenuhi apabila pihak suami diwajibkan untuk membayar nafkah iddah, berkewajiban untuk bayar mut'ah atau membayar anak. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi identitas para pihak maka hendaknya untuk dapat dilengkapi dengan secara baik dan sempurna. Jadi tidak ada salahnya kalau seandainya dilengkapi. Kalau yang kurang ada masalah, tapi kalau ada lebih tidak ada masalah. Sebab nanti akan ada rentetannya itu. Kemudian harus ada posita. Kita sudah tahu bahwa ada gugatan itu harus identitas para pihak, kemudian ada posita atau fundamentum petendi. Di mana fundamentum petendi itu ada dua hal, yaitu vetelig gronden dan rechtelig gronden. Tentang duduk perkaranya, tentang kejadian yang terjadi. Dan kejadian yang terjadi juga di dalam gugatan itu ada surat gugatan itu yang menggunakan substantiating teori dan individualizing teori. Itu juga harus dikuasai. Kalau toh substanting teori itu lengkap. Misalnya seseorang yang menggugat tentang masalah harta bersama seluas sekian dan sekian itu berasal dari pembelian pada tahun sekian diuraikan dengan secara jelas. Itu substanting teori. Tapi kalau individualizing teori garis besarnya akan tapi hakim
harus nanti minta penjelasan, minta urean-urean pada saat persidangan. Jadi gugatan itu ada yang vetelig rending dan ada rechtelig ronden. Duduk perkaranya, dan yang kedua rechtelig ronden harus yang juga berdasarkan pada hukum. Kemudian yang ketiga harus ada petitum. Ada petitum ada dua, ada primer dan ada subsidiar. Nah, ini perlu juga nanti diperhatikan dengan secara seksama. Diperhatikan juga secara seksama sudah melihat tentang adanya gugatan, kemudian ketua pengadilan membuat satu PMH. PMH itu sudah ditandatangani oleh ketua atau belum? PMH itu ada stempelnya atau tidak? Kemudian setelah PMH ada penunjukan panitera pengganti, ada penunjukan jurusita. Itu direnove atau tidak? Ada tanda tangannya atau tidak? Sebab banyak diketemukan, bukan banyak tapi ada yang diketemukan dalam perkara banding bundel A, ketua majelis belum tanda tangan. Kemudian ada panitera pengganti juga belum tanda tangan. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian di dalam relas panggilan, antara relas panggilan kepada penggugat dan relas panggilan kepada tergugat juga itu ada beda. Kalau relas panggilan kepada tergugat pada panggilan yang pertama, maka harus dilampiri salinan gugatan. Kalau kita lupa, nah itu sudah merupakan suatu kesalahan. Sebab di situ ada poin. Di dalam panggilannya itu poin 1, kemudian nilainya kurang lengkap, apakah dilaksanakan dengan secara sah, resmi dan patut, kemudian dan lain sebagainya, itu ada 4 nilai yang semacam itu. Sehingga apabila itu tidak lengkap, maka kalau eksaminatornya itu teliti, itu dapat mengurangi kepada nilai daripada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu. Kemudian ada PMH, PHS-nya, mediasinya itu atau mediatornya, mediasinya dilaksanakan model bagaimana. Kemudian pada waktu sidang pertama, kemudian berita acaranya, berita acara pertama, kedua dan sebagainya. Apakah di dalam penulisan berita acara itu dengan secara klasifikasi atau secara kronologis, itu juga dipertanyakan di dalam eksaminasi yang dilaksanakan oleh eksaminator tersebut. Usaha di dalam berita acara ada perdamaian dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tercantum semuanya. Tapi kita sepakat bahwa untuk berita acara persidangan itu dengan menggunakan kronologis. Jadi berita acara pertama itu terus masuk ke dalamnya, termasuk apabila ada alat bukti itu ditulis nomornya. Kalau seandainya di situ ada panggilan lagi karena dia tidak hadir, itu nomor terus, replik, duplik semuanya. Kita pedomani kepada buku 2. Kalau kita pedomani kepada buku 2, maka kita aman pada saat dilaksanakan eksaminasi oleh eksaminator tersebut. Nah, kemudian sampai selanjutnya bagaimana tentang pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh saksi. Sebab ada yang kita ketemukan pemeriksaan saksi pertama, kedua dari pihak penggugat dan tergugat. Itu copy paste persis. Kemudian pemeriksaan saksi dari pihak tergugat juga copy paste persis. Kemudian ada disumpah dengan cara agama Islam misalnya, itu ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Karena satu berkas itu ada berapa ratus untuk dipertanyakan di dalam eksaminasi tersebut. Yang itu semuanya dianggap kalau sudah benar, berapa ratus itu benar, dianggap dia telah bisa menguasai terhadap hukum acara dan menguasai tentang bagaimana hakim mengkonstatir, bagaimana hakim itu mengkualifisir, bagaimana hakim itu adalah melakukan konstituir. Nah, dapatlah tergambar di dalam di situ. Kemudian di dalam pemeriksaan perkara juga tergambar. Di dalam pemeriksaan perkara ada suatu asas persamaan di depan hukum. Asas equality before the law diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan asin nas
fi majlisika wa fi wajhika wa qadaika hatta la yatma syarifun fi khaifika wa la yai'asa dhaifun min adlika. Itu termasuk di dalam rangka itu kode etik hakim itu ada di dalamnya mempersamakan para pihak di depan hukum, menjunjung tinggi asas equality before the law. Nah, itu diperhatikan dengan sesama. Karena di situ akan tampak, apalagi kalau itu dia banding, apalagi dia kasasi, dia banyak komentar-komentar keberatan bahwa hakim itu tidak memperlakukan saya sama dengan yang lain. Dia lebih condong kepada pihak tergugat. Nah, itu di dalam memori banding biasanya begitu. Sehingga dengan demikian, maka diperhatikan dengan secara sama asin nas fi majlisika. Persamakanlah para pihak itu fi majlisika, di dalam majlismu, di dalam persidanganmu, dan di dalam putusanmu. Hatta layat ma'asyarifun fi khaifika walayai asadhaifun min adlika. Sehingga orang-orang bangsawan, orang-orang kaya itu tidak monopoli tentang kecuranganmu, walayai asadhaifun min adlika. Dan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang bukan bangsawan itu tidak putus asa untuk mendapatkan keadilan. Nah, apa yang tertuang di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in tersebut, kalangan Ibnu Qasim Al-Jauziyah itu diperhatikan dengan secara seksama, dan itu juga sama di dalam kode etik hakim dan juga sama di dalam hukum acara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 Pasal 58. Hakim di dalam memeriksa perkara terbuka untuk umum. Itu harus, kadang-kadang itu lupa. Pada waktu sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kadang-kadang kemudian kalau untuk perceraian itu tertutup sebagaimana yang diatur pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 89. Kalau itu tidak kelewat, itu sangat berbahaya, apalagi kalau dia itu banding, dimasukkan di dalam memori banding dan lain sebagainya. Sehingga apabila masalah perceraian kemudian sidang terbuka untuk umum, maka masuk dalam satu kaidah wujuduhu ka'adami, adanya persidangan sama dengan tidak adanya persidangan. Itu muncul di dalam eksaminasi tersebut. Kemudian pada saat pembacaan putusan, ini kadang-kadang juga sering sering kelewat. Sidang itu sudah terbuka untuk umum, kemudian tertutup. Setelah tertutup, untuk pembacaan putusan itu terbuka untuk umum. Tapi lupa, masih tertutup, itu juga batal demi hukum. Sehingga kalau toh memang terjadi demikian, maka panitera pengganti, meskipun hakimnya itu lupa, maka dilengkapilah yang semacam itu. Jadi pada waktu pemeriksaan perceraian tertutup dalam rangka untuk pembacaan putusan, maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Harus tertulis di dalam berita acara. Karena berita acara adalah merupakan sentral, merupakan suatu panduan dalam rangka untuk memeriksa, dalam rangka untuk membuat suatu putusan. Kemudian perlu diperhatikan untuk bersama tentang masalah pemeriksaan perkara, kemudian setelah pemeriksaan perkara masuk dalam kualifisir dan akan menuju kepada konstituir. Jadi kalau kita perhatikan bahwa apa tujuan hukum itu ditegakkan. Nah, ini perkembangan baru yang sering juga dimunculkan oleh Bapak Dirjen Badilak. Meskipun Pak Dirjen sering menyatakan ini bukan wewenang saya, karena ini wewenang hakim, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan bahwa hakim itu dalam putusannya itu ada 3 yang perlu perhatikan, yaitu untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kemanfaatan, dan untuk mendapatkan suatu kepastian. Jadi secara putusan hakim itu ditinjau dalam segi filosofis adalah untuk mendapatkan keadilan, agar dapat ditegakkan keadilan. Dan apabila di dalam putusan hakim hanya tertuju kepada keadilan saja, terfokus kepada keadilan saja, maka itu adalah merupakan aliran etis. Kemudian ada secara sosiologis aliran utilitis, adalah azas kemanfaatan. Dan yang ketiga secara yuridis
secara yuridis adalah untuk mendapatkan suatu kepastian, yaitu normatif dogmatis. Jadi kebanyakan kita perhatikan, katanya Pak Dirjen juga diperhatikan bahwa kita itu terpaku kepada yang yuridis normatif, yang dogmatis. Padahal rasa keadilan dan kemanfaatannya itu tidak terasa. Padahal kita bisa lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Maka oleh karena itulah hakim mempunyai hak secara ex officio. Jadi seseorang suami yang menceraikan kepada istrinya karena mintanya itu cerai, ya sudah dikabulkan cerai saja, cukup semacam itu. Meskipun yang salah itu adalah suaminya, istrinya baik-baik. Nah, oleh karena itulah, karena tujuan supaya itu rasa keadilan dapat tercapai, kemanfaatan dan kepastian tidak ada salahnya. Di dalam surat edaran yang baru itu, hakim mempunyai hak ex officio. Ex officio. Karena hak ex officio itu memang kalau di dalam hukum acara perdata tidak diatur dengan secara jelas. Akan tetapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kajian akademis dan berdasarkan praktek pengadilan, praktek di dalam persidangan oleh hakim, maka hak ex officio itu dilaksanakan oleh hakim dengan secara baik. Kenapa tidak dilaksanakan itu? Hak ex officio dilaksanakan karena kadang-kadang hakim itu takut atau terbelenggu dengan doktrin ultra petita partium. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang tidak diminta. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan, memang di dalam hukum acara itu tidak diatur dengan secara jelas. Dan tentang ex officio itu ada dua macam. Ada ex officio tentang hukum acara perdata, itu ada semacam begini. Di dalam PHS itu secara ex officio ketua majelis menentukan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 122 HR. Kemudian memanggil pihak tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama. Itu secara ex officio yang diatur di dalam pasal 126 HR. Hakim berwenang walaupun tidak diminta. Kemudian sumpah suplitur, yaminu takmiliyah. Suatu alat bukti hanya satu. Karena alat bukti satu itu ada sama dengan, itu adalah bukti permulaan. Untuk menentukan, untuk melengkapi, maka dilengkapilah dengan sumpah suplitur yang diatur di dalam pasal 155 HIR. Pasal 155 HIR. Suplitur, hakim secara ex officio memerintahkan kepada pihak penggugat karena bukti permulaan hanya satu atau saksinya hanya satu, sedangkan saksi satu adalah unus testis nullus testis, dilengkapi dengan sumpah suplitur. Itu adalah hak ex officio. Tapi kalau masalah material, kalau masalah perkara perceraian, kita lihat di dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 Perkembangan Mahkamah Agung, bahwa di situ dinyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sehingga kadang-kadang perkara itu banding, yang banding itu menguatkan kepada PA yang tidak ada nafkah iddah dan mut'ah disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan adanya dengan secara ex officio. Nah, kemudian kenapa wajib diberikan mut'ah? Kalau kita, karena kita adalah hakim peradilan agama, nah hakim peradilan agama itu kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 pasal 61, pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ada satu pasal yang menyatakan bahwa hakim di dalam memutus perkara, di dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum, di samping ada dasar-dasarnya dan berdasarkan undang-undang peraturan perundang-undangan yang ada, juga hendaknya mencantumkan hukum tidak tertulis
termasuk hukum tidak tertulis adalah kompilasi hukum Islam. Itu termasuk tidak tertulis. Karena kompilasi hukum Islam keberadaan berbentuk inpres. Inpres tidak termasuk di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Tab MPR nomor 3 tahun 2000. Akan tetapi meskipun impres, keberadaan daripada kompilasi hukum Islam itu adalah sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum dan dalam rangka the living law. Hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka dipergunakan kompilasi hukum Islam dan dipergunakanlah Al-Quran, dipergunakanlah Al-Hadis, dipergunakan oleh hakim-hakim peradilan agama itu qaulul ulama. Karena itu adalah merupakan mahkota daripada hakim peradilan agama yang tidak dimiliki oleh hakim-hakim yang lain. Sehingga Pak Taufik itu mantan Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dulu menyatakan bahwa hendaknya hakim pengadilan agama adalah merupakan hakim di mata negara dan ulama di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang perlu untuk kita tegakkan, untuk kita munculkan. Memang banyak juga yang tidak mau tidak menggunakan itu, tapi berdasarkan senior-senior kita yang berlatar belakang dari agama ingin memunculkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, tidak ada salahnya dan itu akan lebih sempurna apabila dilaksanakan hal semacam itu. Sehingga dengan demikian pada waktu testing calon hakim agama, pada waktu promosi pimpinan pengadilan agama, maka adalah yaitu tes atau fit and proper test. Kemudian ada bahsul kutub supaya itu dikenal dan kita belajar bersama untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan Al-Hadis, menghidupkan qaulul ulama dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi memang masalah itu kan berarti dengan adanya nafkah idah. Jadi misalnya ada satu kasus ya. Dia mengajukan cerai talak suaminya kepada istrinya. Padahal istrinya orang yang taat. Padahal suaminya itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tapi dalam rumah tangganya itu sudah terjadi percekcokan yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Maka hal semacam itu kan dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Itu kan dilaksanakan perceraian. Nah, hal yang semacam itu, maka patutlah di dalam Al-Quran untuk diberikan nafkah iddah. Sebagaimana yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam 149 huruf A. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, walil mutallaqatu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Itu di dalam Al-Quran begitu. Di dalam pasal 149 huruf B. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Al-Muhadzab, supaya Bapak dan Ibu sekalian itu buka kitab Al-Muhadzab, itu dikatakan idza talaqa imra'atahu ba'da dukhuli talaqan raj'iyan wajaba laha as-sukna wan nafaqah fil iddah. Jadi apabila seorang suami mentalak kepada istrinya dan istrinya dan mentalaknya ba'da dukhul, telah berkumpul sebagai suami istri dengan tolak raj'i, maka baginya wajib untuk diberikan rumah nafkah dan iddah. Nah, itu kaitannya dengan nafkah iddah. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam juga demikian. Di dalam mut'ah wajib diberikan suatu mut'ah. Kalau misalnya istrinya itu istrinya yang baik, bertingkah laku baik, justru suaminya yang kadang-kadang itu nekasiri, suaminya kadang-kadang punya will dan lain sebagainya. Kalau seandainya istrinya itu sudah diceraikan, sakit hati, nah maka dengan adanya mut'ah itulah untuk mengurangi rasa sakit. Sehingga di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu kalangan Dr. Wahbah Azwali dikatakan litatyibi khatiril mar'ati wa takhfifi alamil firaq. Jadi karena orang wanita yang dicerai itu kemudian sakit, maka untuk memberikan suatu hiburan supaya mengurangi rasa kesakitan itu, maka diberilah suatu mut'ah. Di dalam kompilasi hukum Islam ada. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menerapkan terhadap ajaran agama Islam tersebut?
Kemudian termasuk juga kalau kita perhatikan, misalnya seorang suami menceraikan kepada istri. Kemudian istri mengajukan gugatan rekonvensi tentang masalah anak. Setelah anak itu diminta sama istrinya, dikabulkan untuk istri, tapi istrinya itu tidak minta untuk ditetapkan untuk anak, akan tapi nafkahnya dia tidak minta. Maka secara ex officio, maka hakim juga harus memberikan nafkah anak kepada nafkah anak oleh suami tersebut. Dan ini telah ada SEMA nomor 4 tahun 2016 mengatakan bila anak itu faktanya di tangan istri, maka hakim harus memberikan nafkah anak itu mewajibkan nafkah anak oleh suami. Dan bisa juga berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 maka ditambah setiap tahunnya 10% sampai 20% karena ada fluktuasi rupiah. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan dengan secara bersama-sama oleh kita bersama. Jadi hakim itu tidak hanya labus de la loa, tadbikul hukmi, corong undang-undang, maka hendaknya juga kita bisa menggunakan teori akumulasi tujuan hukum dalam rangka untuk menerapkan gugatan yang terkait dengan masalah perceraian, misalnya ansih perceraian, tapi hakim juga harus mengkaji dengan secara seksama di dalam pertimbangan hukum, meskipun dia tidak minta, akan tapi kesalahan-kesalahan kelihatannya tampak ada di tengah suami, maka hendaknya dengan secara ex officio itu hendaknya dapat dilaksanakan secara baik-baik. Nah, setelah dilaksanakan itu semuanya, itu tertuang di dalam eksaminasi itu ada dia. Terus di dalam pembuatan, di dalam diktum putusan, sampai dalam diktum putusan itu juga tertuang di dalam minut eksaminasi yang dilaksanakan oleh eksaminator tersebut. Bagaimana pada waktu pembacaan putusan, apakah putusannya itu adalah putusan yang deklaratur, apakah putusannya itu putusan yang konstitutif, dan ada kalanya putusan itu adalah yang kondemnatur, sehingga ada yang diketemukan bahwa tentang masalah pemberian nafkah iddah, memberikan penentuan tentang harta bersama, karena dia itu tidak menggunakan kondemnatur, terpaksa tidak bisa dieksekusi. Karena persyaratan yang dapat dieksekusi itu adalah putusan yang kondemnatur. Sehingga kita harus belajar bersama. Saya kira sudah tahu, akan tapi mengingatkan kita bersama. Kita harus bisa membedakan mana putusan yang kondemnatur, kemana putusan yang yang konstitutif, mana keputusan yang deklaratur. Jadi saya kira itulah secara garis besarnya untuk kita mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga kemungkinan saja pada tahun 2020 ini juga mau ada lagi eksaminasi dengan secara elektronik yang dilakukan oleh hakim-hakim tinggi melalui dengan jalur lintas PTA, sehingga dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu eksaminasi itu meskipun siapapun sebagai eksaminator, tapi kalau bapak dan ibu sekalian itu mengulangi dan mengulangi, insya Allah nanti dapat hasil yang sebaik-baiknya. Jadi saya kira secara garis besarnya itu yang dapat kami sampaikan, dan akan disampaikan juga oleh Bapak Panitera yang terkait tentang masalah yang kaitan dengan kepanitraan, termasuk juga nanti Bapak Panitera Muda Banding juga akan menyampaikan, karena ada banyak perkara-perkara yang banding yang perlu untuk disempurnakan. Kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perhatannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah sama-sama dengarkan uraian yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua dalam rangka penguatan pada sisi hukum material maupun formil
guna kesempurnaan pada berkas yang akan dilakukan eksaminasi pada tahun ini mungkin. Selanjutnya, karena eksaminasi ini ruang lingkupnya juga sampai kepada minutasi, nanti kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Panitra dan Pak Panitra Muda Banding untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah minutasi, karena itu juga berimplikasi kepada berkas yang disampaikan ke PTA yang diajukan banding. Seringkali juga terdapat beberapa kekurangan. Oleh karenanya mungkin itu akan dijelaskan pembahasannya oleh Pak Panitra dan Pak Panitra Muda Banding. Untuk itu, kesempatan pertama kita persilakan kepada Pak Panitra untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang saya hormati Bapak Panitra Muda Hukum, Panitra Muda Banding, dan staf Panitra yang saya hormati. Dan juga kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, dan Bapak Hakim Panitra yang saya hormati. Alhamdulillah, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, sehingga kita di bagian akhir ini, yaitu sebagai kesimpulan ataupun kerucutan daripada apa yang disampaikan Pak Wakil itu, akan saya sampaikan juga sebentar. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Panitra Pengadilan Agama sewilayah Kalimantan Tengah, bahwa ternyata hasil daripada telekonferensi ini kita sudah mendapatkan hasil yang nyata. Di antaranya bahwa tadinya keberadaan ISIPP kita, publikasi putusan kita itu masih jauh di bawah. Namun alhamdulillah dengan adanya telekonferensi ini atau pembinaan secara Zoom ini, maka hasilnya sudah kita dapatkan. Dan terima kasih saya adalah kepada semua Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Panitra. Untuk saat ini publikasi putusan sudah 100%. Kecuali masih dua sebenarnya, masih dua pengadilan yang belum, tapi kita support terus. Karena untuk Pengadilan Agama Pangkalan Bun itu sudah 91, sekian persen. Tinggal sekian persennya saja sudah bisa mencapai 100%. Ya, ini adalah hasil daripada jerih payah Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga Pengadilan Agama Sampit mengejar, sehingga dengan kita bekerja semaksimal mungkin, maka tentu untuk di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya kita akan menjadi 100% semuanya. Dan untuk ISIPP, saya juga menyampaikan terima kasih karena kita pada intinya sudah di zona hijau semua. Zona hijau semua. Nah, kecuali yang bermasalah satu saja. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, bahwa eksaminasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada beberapa waktu yang lalu dengan secara online, dan pada akhir ini juga ada eksaminasi secara silang, di mana Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah kemana dan sebagainya. Nah, sebagai kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, bahwa apa sajakah yang harus kita eksaminasi tersebut. Nah, jadi sudah banyak
teori-teori yang disampaikan oleh beliau, hanya intinya hanya pada 3 item saja. Yang pertama yang perlu kita eksaminasi itu adalah di bagian administrasi perkara. Ya, seperti tadi disampaikan secara luas oleh beliau, bagaimana gugatannya, bagaimana identitas para pihaknya, bagaimana PMH-nya, PHS, dan sebagainya. Itu yang disampaikan tadi. Nah, yang disampaikan juga bahwa ternyata masih ada kesalahan di kita. Antara yang tertulis di gugatan dan yang tertulis di PMH, di PHS, ada perbedaan identitas. Nah itu. Ini di administrasi perkara. Jadi ini benar-benar kita harus memperhatikan. Salah satu huruf itu akan luas akibatnya. Misalnya nano menjadi nana, misalnya. Nono menjadi neno. Ini kita mohon agar Bapak Ibu Panitera khususnya agar memperhatikan hal ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di administrasi perkara. Bagaimana pemanggilan, bagaimana berita acara dan sebagainya. Ini juga masih terjadi kesalahan. Saya tidak menuduh kepada bapak-bapak, mungkin khususnya jurusita, di mana dikatakan bertemu dengan para pihak, namun ternyata tidak bertemu. Nah ini adalah kesalahan daripada administrasi perkara kita. Oleh karena itu mohon, sekali lagi kepada Bapak, Ibu, khususnya di kepanitraan, mohon eksaminasi itu kan artinya menilai, ya, memeriksa. Jadi mohon berkas-berkas itu, apakah itu model A maupun model B, kalau dia banding sebelum dikirim ke banding, ke tingkat banding, mohon diperiksa ulang. Dan ini dilakukan secara tim, yang sudah sering saya katakan. Tim, tidak bisa ketuanya saja atau panitranya saja. Harus tim. Dan itu digelar seperti di dalam diskusi atau di dalam persidangan. Kita gelar, ini mulai dari, misalnya mulai dari gugatannya sampai kepada pemberitahuan isi putusan yang terakhir. Dari situ kita ini melihatnya. Dan yang terakhir, ini adalah administrasi putusan atau penetapan. Ini adalah bagian daripada bapak-bapak hakim. Nah, adapun blanko, ya, blanko ataupun format laporan yang harus disampaikan oleh eksaminator itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu browser ya, mohon ini kebetulan saya browsernya di Pedoman Dasar Eksaminasi. Sekali lagi coba ini di browser. Pedoman Dasar Eksaminasi Putusan. Maka di situ akan muncul blanko yang harus diisi di dalam hal kita mengeksaminasi tersebut. Ya. Jadi mungkin banyak pola yang disampaikan oleh Bapak Hakim, apakah itu Bapak Hakim Tinggi dan Bapak Ketua Pengadilan Agama, ada pola. Tapi ini paling tidak untuk rujukan kita saja. Jadi di situ ada hasil eksaminasi, formulir eksaminasi putusan judulnya. Nah di situ kita bisa mengetahui temuannya apa, seharusnya bagaimana, itu ada di situ semua. Sehingga di dalam pelaporannya kita tidak perlu lagi menulis-nulis yang yang banyak gitu lah, yang banyak-banyak tentang tulisan tersebut. Tapi sudah ada polanya yang harus kita laksanakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena sekali lagi mohon ini, karena kita di Pengadilan Agama Palangkaraya ini baru 5 perkara.
sebenarnya yang sudah terdeteksi itu 8 ya. Jadi masih 9 malah. 9, jadi masih 4 perkara. Mohon yang 4 perkara ini jangan sampai melewati batas yang ditentukan oleh buku 2. Kalau para pihaknya berada di dalam satu tempat, itu 30 hari, itu harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Kalau dia berada di luar wilayah pengadilan agama yang bersangkutan, itu lebih dari 30 hari tidak masalah, tapi lebih cepat pun lebih bagus. Nah, ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Panitera, agar administrasi kepanitraan ini betul-betul kita jalankan. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua, yang saya hormati Bapak Panitera, Bapak Panitera Muda Hukum, yang kami muliakan Bapak-Bapak Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Panitera. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang administrasi perkara banding. Yang pertama adalah waktu pengiriman perkara banding. Karena banyak perkara banding yang melebihi ketentuan pengiriman. Ketentuan pengirimannya 1 bulan, tetapi bahkan ada yang sampai 4 bulan baru dikirim. Untuk perhatian juga, untuk diperhatikan juga adalah kelengkapan berkas banding. Karena ada perkara banding yang tidak menyertakan soft copy-nya. Kemudian banyak perkara banding yang beda tulis. Jadi yang di putusan dan di gugatan sama, tetapi yang di akta banding, di pemberitahuan banding, dan pemberitahuan memori segala itu berbeda. Oleh karena itu, saya setuju apa yang telah diungkapkan Bapak Panitera tadi, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke PTA, sebaiknya ada tim khusus untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data-data yang akan dikirim ke PTA. Sedangkan bundel B yang harus dikirim, atau susunan bundel B yang harus dikirim ke PTA, yakni semuanya bundel B ini yang asli. Yang pertama adalah salinan putusan. Salinan putusan ini bentuknya bukan fotokopi, tetapi hasil print-printan, dan di tengah halaman, antara halaman 1 dengan halaman kedua, yang di tengah-tengahnya itu dicap stempel PA masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan isi putusan. Bila yang bersangkutan para pihak tidak hadir, tidak ada yang tidak salah satu pihak tidak hadir, maka harus ada relas pemberitahuan isi putusan. Kemudian
Nomor 3-nya adalah akta permohonan banding. Nomor 4-nya relas pemberitahuan permohonan banding. Kemudian kelimanya relas pemberitahuan memori banding bila ada. Keenamnya relas pemberitahuan kontra memori banding bila ada. Ketujuhnya surat keterangan panitera bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding kalau memang ada. Selanjutnya relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas atau inzake. Yang ke-9, surat kuasa khusus dari para pihak. Jadi surat kuasa khusus harus juga diletakkan atau dilampirkan dalam bundel B. Kemudian yang terakhir adalah bukti pengiriman biaya perkara banding. Jadi bukan sekumnya. Kalau sekumnya adalah di bawah akta permohonan banding. Tanda bukti pengiriman yang terakhir ini adalah pengiriman dari PA masing-masing ke rekening PTA. Nah, itulah sekedar untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengirimkan perkara banding. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi beberapa poin-poin yang disampaikan baik dari Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bapak Panitra dan juga Panitra Muda Banding. Sebelum diakhiri, saya dari Kepaniteraan Muda Hukum juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khusus yang berkaitan dengan masalah di bagian Kepaniteraan Muda Hukum, yakni masalah laporan bulanan perkara. Kami minta di sini kerjasamanya untuk kedisiplinan dalam penyampaian laporan bulanan perkara ini, sebagaimana telah kami surati di beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk penyampaian laporan bulanan perkara ini itu disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 untuk dokumen elektroniknya, ya. Kemudian yang fisiknya itu selambat-lambatnya kami terima di tanggal 10 pada setiap awal bulannya. Ini penting untuk kami tindak lanjuti sebagai laporan PTA ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya juga di dalam masalah bagian kearsipan perkara, belajar dari pengalaman kawan-kawan kita yang ada di pengadilan agama tertentu yang masih tercecer dalam masalah SIPP-nya, kami juga menekankan untuk memperhatikan sekali masalah kearsipan perkara ini. Tolong dijaga dengan baik, jangan sampai hilang, dan juga soft copy-nya juga segera ditata sehingga nanti ketika ada hal-hal yang mungkin insidentil itu dapat dengan mudah dicari data dari dokumen tersebut. Harapan kami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan administratif di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga kita dapat meraih hasil yang optimal. Saya kira demikian Bapak Ibu. Oh gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena dalam sesi ini tidak ada sesi interaktif, oleh karenanya apabila ada pertanyaan terkait dengan masalah-masalah administratif perkara dan lain halnya, itu bisa dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan
melalui email atau WA group ya Pak ya, bisa juga ya. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi. Sudah. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk kegiatan eksaminasi, kegiatan diskusi telekonferensi dengan tema eksaminasi kita pada siang hari ini dicukupkan sampai ini saja. Sekali lagi nanti kalau memang masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan dikomunikasikan secara tertulis saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian daripada Bapak-Bapak dan Ibu Ketua, Wakil Ketua, serta Panitera. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sukamara.